Welcome to the Fruit World. Aku Strawberry dan namaku Berry. Aku adalah Anggur dan namaku Lulu. Senang sekali ya, di sini ada banyak buah-buahan. Ada jeruk, durian, apel, dan buah-buah lainnya. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Teman-teman bisa tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami mau bersuka cita memuji-Mu dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Berry, aku punya ide. Yuk kita main fruit puzzle. Wow, menyenangkan sekali. Ayo kita main bersama-sama. Oke, gambar pertama. Ayo kita buka salah satu puzzle-nya. Oke. Wah, apakah ini? Warnanya hijau. Lalu ada kerutan-kerutan di atasnya. Kayaknya aku tahu. Ini melon. Iya benar, ini adalah melon. Yeay, sekarang giliranku ya. Oke. Mari kita buka salah satu puzzle-nya. Lulu dan adik di rumah, apa kalian bisa menebaknya? Warnanya merah dan kulitnya halus bersih. Wah, apakah ya itu? Apakah apel, jambu air, cherry? Wah, apa ya? Lulu, kamu cuma bisa sebutkan satu nama buah. Silakan pilih. Oke, aku sudah pilih salah satunya. Itu pasti buah cherry. Cherry, apakah benar? Kita cek bersama-sama ya. Oh no, ternyata salah. Itu apel. Oh, ternyata jawabannya apel. Aduh. Oke, giliranku lagi ya. Oke. Yuk kita buka salah satu puzzle-nya. Oke, buah apakah ini? Warnanya coklat. Terus ada duri-duri di atas. Oh, aku tahu. Ini king of fruits. Durian. Iya benar, ini adalah buah durian, king of fruit. Yeay, yang terakhir soalku ya. Oke. Kita balik salah satu puzzle-nya. Kira-kira buah apa ini? Warnanya ungu seperti aku dan bulat-bulat seperti aku. Itu kan aku, Anggur. Haha. Wah, good job. Adik-adik di rumah kalian juga good job. Kalian sudah menebak semua jawabannya. Oke, kita sekarang mau melakukan yang lebih seru lagi. Let's praise Jesus. Kids, I want to hear you singing, shouting this song, okay? This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Come on! This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Everyone, get ready to sing and dance, come on, even better than before. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord
Adik-adik semua, mari kita puji Tuhan sama-sama. Ikuti gerakan kita ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ikutin gerakan kita ya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shout haleluya. Hai adik-adik, mari kita menari bersama-sama buat Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan Roh Kudus tentunya. Ikutin gerakan kakak-kakak di sini ya. Mari kita bersama-sama menyanyi. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Dari depan Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, ku kan menari seperti Daud menari. Yay! Kids, let us come deeper into the Lord's presence, to come into His majestic place.
is so good. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Oh, how great you are, great you are. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Oh, let's worship Him and come into His presence. How great you are, Lord. You are here in our life. Thank you, Lord Jesus. Oh. Let's sing. Name above all name. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. His name is above all names. With me, kids. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. How great. Sing with me. Sing it with all of your heart. It's God. And always sing, how great is our God. One more time with your hands lifted up. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. And always sing, how great is our God. And always sing, how great is our God. Berry, Lulu, kalian ngapain? Kita sedang bermain, Ma. Iya, lagi seru nih Anti. Mama mau ajakin kalian untuk bersihin kebun ini. Kita ambilin semua daun-daun kering di sini dan juga kita mau ambil petik buah. Tapi Ma, kita ini lagi bermain. Ya kan kalian mainannya udah lama. Kalian bisa main lagi nanti setelah bantuin mama bersihin kebun ini. Sekalian sambil olahraga biar sehat. Nanti kalau sudah selesai mama bakalan bikinin kalian makanan kesukaan kalian. Oke. Oke. Panas di sini, kotor, banyak debu. Kenapa? Gatel. Kenapa Berry? Aku nggak suka di sini. Panas.
Kenapa mamaku suruh bersihin tempat ini? Sebaiknya kamu beritahu ke mamamu, Berry, daripada kamu marah-marah. Kamu juga loh, lagi garuk-garuk tanganmu. Aku nggak suka. Aku nggak mau. Ada apa, Berry? Apa yang kamu tidak suka? Anti, Berry tidak suka di sini. Iya, aku nggak suka di sini. Aku benci tempat ini. Coba Berry jelasin ke Mama, kenapa Berry nggak suka di sini? Kan kalian berdua suka mainan di sini sering biasanya. Di sini panas, kotor, apalagi buat gatal. Sini coba Mama lihat. Oh, ini bukan karena panas. Mungkin kamu habis kena ulat bulu. Tapi nggak apa-apa, Mama kasih obat ya. Oke. Maaf ya, Ma. Tadi aku marah karena nggak boleh main. Lalu gatal ini yang buat aku tambah marah. Iya, lain kali jangan marah-marah ya. Kamu harus katakan apa yang jadi isi hatimu. Kamu harus katakan biar Mama itu tahu. Kalau enggak, Mama juga nggak tahu kenapa kamu marah-marah. Oke, lain kali kalau ada sesuatu harus dikatakan dengan baik ya. I will talk it out nicely. Anti, aku ada sesuatu yang saya harus katakan. Ada apa Lulu? Saya tidak bisa membersihkan kebun ini lagi karena saya harus segera pulang. Mamaku lagi tunggu saya. Kita lagi mau keluar. Loh, Lulu kok baru ngomong sekarang? Dulu omong sekarang karena dulu nggak tahu gimana ngomongnya sama Anti. Dulu maaf ya. Iya, kalau kalian tuh tidak ngomong apa yang jadi isi hatinya kalian, orang lain juga nggak akan ngerti. Jadi lain kali kalian kalau ada sesuatu harus dikatakan. Jangan marah-marah, juga jangan diem aja sendiri. I will talk it out nicely. Yuk katakan sama-sama. I will talk it out nicely. Oke, sekarang Lulu cepetan pulang. Dan juga Berry, yuk kita pulang ke rumah juga cuci tanganmu. Hai, shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Senang sekali bertemu dengan kalian. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kakak pimpin. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah bersama, bertemu lagi ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya siapkan hati dan telinga kami ya Tuhan. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah saksikan nih ceritanya Berry, Lulu, dan mamanya. Berry dan Lulu pinter ya, ketika mereka sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba mama Berry, Lulu sini, ayo kita mau bersih-bersih kebun. Awalnya mereka memang malas, nggak mau makan, kita lagi asik main. Tapi tiba-tiba mereka mau ya, itu good job. Tapi tiba-tiba ketika mereka bersih-bersih, kenapa Berry marah-marah ya? Tiba-tiba marah-marah, aduh gini-gini. Oh iya, ternyata Berry itu sedang kepanasan. Karena cuacanya panas, Berry kulitnya jadi gatal-gatal. Lalu Lulu juga akhirnya terpaksa membantu Mama Berry untuk bersih-bersih. Padahal seharusnya Lulu mau pulang rumah, bener nggak? Iya. Nah, kenapa Berry dan Lulu nggak menyampaikan apa yang mereka maksud kepada Mama Berry ya? Padahal kalau Berry bilang, Ma, kulitku gatal nih. Atau si Lulu bilang, Anti, Lulu boleh pulang nggak? Maaf ya, Anti nggak bisa bantu. Karena Mama Papa sudah menunggu di rumah. Mama Berry pasti nggak akan memaksa. Tapi mereka nggak bilang adik-adik. Nah, dari cerita ini kita belajar
bahwa ketika kita nggak menyampaikan apa yang kita maksud, ketika kita hanya menyimpan di dalam hati kita, orang lain tidak akan mengerti. Iya, tadi mamanya Berry nggak mengerti apa yang Berry maksud dan apa yang Lulu maksud, sampai akhirnya ketika ditanya, Berry, kamu tadi kenapa kok marah-marah? Iya ma, ini loh Berry kepanasan. Lalu si Lulu juga bilang kan, iya anti, Lulu tadi juga mau bilang, tapi Lulu malu. Loh, kenapa? Adik-adik, kita belajar ya. Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di hati kita belajar untuk menyampaikan kepada orang lain. Ya, seperti sewaktu adik-adik mungkin masih kecil, dulu semua masih baby kan, kakak dulu juga masih baby. Kalau masih baby memang belum bisa ngomong adik-adik. Semua itu kalau masih baby bahasanya cuma satu. Oe, oe, oe. Cuman bisa gitu. Mau makan, mau minum, haus, terus minta digendong, atau mungkin mau minta main. Semuanya bahasanya cuman oe, 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 oe gitu. Jadi akhirnya yang bingung siapa? Mama dan papa yang bingung. Tapi adik-adik sekarang kan sudah tumbuh besar. Adik-adik sudah bisa jalan, sudah bisa main-main, sudah bisa have fun sama teman-teman kan. Adik-adik sudah bisa merasakan apa itu senang, apa itu sedih. Ketika adik-adik juga takut, adik-adik bisa merasakan semuanya. Dan adik-adik bisa menyampaikan. Ketika adik-adik mungkin sedang sedih, bilang gini, Mami, Meme gak ada teman yang mau main. Meme mau main sama Mami, boleh gak? Sampaikan. Atau ketika adik-adik mungkin seneng, Mami, hari ini Koko di sekolah dapat teman baru loh. Atau hari ini sekolahnya asik sekali Mami, bisa olahraga, bisa bertemu teman-teman, bisa ketemu, semuanya baik Mami, teman-temannya. Adik-adik bisa sampaikan. Nah, itu semua ketika kita menyampaikan dengan baik, ketika kita menyampaikan dengan sikap yang baik, orang lain yang mendengar pasti ikut senang adik-adik. Karena kalau kita ini cuman maunya banting-banting barang, ketika marah-marah, siapa di sini yang masih suka banting-banting barang? Kalau diminta, ayo clean up, let's clean up, adik-adik nggak mau, semuanya dibanting, tiba-tiba langsung lari ke kamar, terus duduk nggak mau ngomong. Nggak boleh seperti itu adik-adik, karena ketika kita marah-marah, kita nggak menyampaikan, atau kalau kita ditanya kita cuman bilang gini, siapa yang bisa tahu adik-adik apa yang adik-adik maksud? Mama papa juga pasti nggak tahu. Jadi mulai sekarang adik-adik belajar ya. Kalau ada apa-apa, ketika adik-adik mungkin sedih, ketika adik-adik mungkin takut, adik-adik mungkin lagi senang, ceritakan semuanya kepada orang-orang di sekitar kita. Ceritakan ke mama papa, atau ke teman, atau mungkin ke guru kalian juga boleh loh. Belajar ya adik-adik. I will talk it out nicely. Nah, sama kakak nih pernah juga ketemu sama adik yang masih kecil. Kalau ditanya gini, kamu mau apa? Kakak temenin ya. Mau main apa? Jawabannya gini, kamu suka apa? Suka makan apa? Suka makan buah? Suka makan pizza? Jawabannya gini lagi. Kira-kira kakak bisa tahu nggak? Nah nih coba ya. Sekarang kakak yang kayak gini nih. Adik-adik lihat ekspresi kakak. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang kakak maksud? Atau ini. Bisa adik-adik tahu apa yang kakak pikirkan? Pasti tidak bisa. Iya, karena kakak cuma nangis dan kakak cuma diam. Ya, pasti adik-adik gak bisa mendengar apa yang ada di dalam isi hati kakak. Benar kan? Sama seperti ketika adik-adik diam, ketika adik-adik cuma menangis, cuma marah-marah gitu, mama papa pasti gak akan tahu apa yang adik-adik pikirkan. Nah, sekarang kita belajar dari cerita Bartimeus. Di dalam cerita Alkitab ini, bagaimana sikap Bartimeus ketika dia memanggil Tuhan Yesus
dan ketika dia mau menyampaikan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Kita dengarkan ya. Cerita Alkitab minggu ini diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, banyak orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Pada saat itu, ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan dan meminta-minta sedekah kepada orang yang lewat di situ. Saat Bartimeus mendengar bahwa Tuhan Yesus datang dan melewati jalan itu, maka Bartimeus berteriak dengan sekuat tenaga. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang mengikuti Yesus mendengar Bartimeus dan merasa terganggu dengan teriakan Bartimeus. Mereka menegurnya supaya ia diam. Diam Bartimeus, jangan berisik. Tetapi Bartimeus tidak berhenti berteriak, bahkan semakin keras berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan Yesus mendengar teriakan Bartimeus, lalu Tuhan Yesus berhenti dan berkata, Panggillah dia. Kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Setelah Bartimeus sampai di depan Tuhan Yesus, maka Yesus bertanya kepada Bartimeus, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Aku ingin sembuh. Aku ingin melihat. Tuhan Yesus melihat iman percaya Bartimeus bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan matanya. Hati Tuhan Yesus penuh belas kasihan dan berkata, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. dan seketika itu juga mata Bartimeus dapat melihat kembali. Bartimeus dapat melihat apa yang ada di depannya. Ia bisa melihat Tuhan Yesus dan orang-orang di sekelilingnya. Bartimeus sangat bersukacita dan ia pun mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan. Adik-adik tadi dengarkan sudah Bible story-nya tentang Bartimeus. Bartimeus berani sekali loh memanggil Tuhan Yesus. Lalu ketika Tuhan Yesus menghampiri Bartimeus, Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, kira-kira nih adik-adik, apakah Tuhan Yesus itu tidak tahu apa yang Bartimeus pikirkan dan di hati Bartimeus? Tuhan Yesus tahu sebenarnya adik-adik. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau bertanya? Karena Tuhan Yesus mau mendengar dari mulut perkataan Bartimeus sendiri apa yang Bartimeus inginkan. Nah, ketika itu Tuhan Yesus bertanya, apa yang engkau kehendaki? Lalu dia menjawab, supaya aku bisa melihat Tuhan. Seketika itu Tuhan Yesus berkata bahwa imanmu yang menyembuhkanmu. Ya, seperti ketika kita berdoa, Tuhan Yesus sebenarnya tahu Tuhan Yesus sebenarnya tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang adik-adik sedang pikirkan, apa yang adik-adik sedang inginkan. Sebenarnya Tuhan Yesus tuh tahu adik-adik. Tapi Tuhan Yesus kepingin sekali mendengar apa yang ingin adik-adik sampaikan kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika berdoa, kita bisa sampaikan loh, Tuhan Yesus, hari ini Meme sedih karena Meme teman-temannya gak mau bermain. Atau mungkin ketika kita sakit, Tuhan Yesus, perutku sakit, tolong sembuhkan aku. Atau ketika adik-adik takut, semuanya, apapun yang adik-adik rasakan, ketika kita berdoa, sampaikan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ingin sekali mendengar dari apa yang adik-adik pikirkan. Jadi sama juga dengan mama dan papa, mereka juga ingin adik-adik mendengar apa yang adik-adik itu pikirkan dalam hati kalian. Belajar ya. I will talk it out nicely. Sekali lagi ya bersama kakak. I will talk it out nicely. Ya,
Sekarang adik-adik ini sudah besar semua, belajar menyampaikan dengan kata-kata yang baik, bukan dengan sikap yang marah-marah, banting barang, apa itu semua itu kakak. Semua kita harus belajar, nggak boleh lagi seperti itu ya. Kita semua harus lebih good, karena kita ini anak Tuhan. Anak Tuhan kalau ngomong semuanya perkataannya harus benar, nggak boleh sembarangan, nggak boleh kasar, nggak boleh marah-marah. Kalau marah-marah terus pasti orang lain gak akan tahu apa yang adik-adik pikirkan. Oke? Bisa ya adik-adik? Mulai sekarang kita semua belajar. Mau makan apa? Adik-adik bisa ngomong. Adik-adik ketika takut ngomong sama mama papa. Kalau ada nih, mungkin adik-adik bilang, ada yang gini ya, mungkin kalau di sekolahan ya, bilang gini, kamu jangan bilang sama mamamu, nanti kamu gini-gini. Perkataan seperti itu jangan didengarkan adik-adik. Kalau ada orang bilang kamu jangan bilang sama mama, justru adik-adik harus bilang. Karena adik-adik ketika menyampaikan itu mama jadi tahu, oh di sekolah ternyata Meme seperti ini. Oh di sekolah ternyata Koko seperti ini. Ya, sampaikan, oke? I will talk it out nicely. Sekarang kita mau sama-sama nih buka firman kita untuk ayat hari ini. Adik-adik bisa ambil Alkitabnya. Kita mau sama-sama buka di Amsal pasal 1 ayat ke-23. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Sekali lagi ya adik-adik, kita baca sama-sama. Amsal pasal 1 ayat ke-23. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Kita sama-sama mau tutup ibadah ini di dalam doa ya. Yuk, kita sama-sama lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar Tuhan. Kami mau menyampaikan isi hati kami, karena orang lain gak akan tahu Tuhan kalau kita marah-marah atau ketika kita diam. Orang lain gak akan tahu Tuhan. Jadi mulai hari ini kami mau belajar untuk menyampaikan ya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada Papa Mama dan juga kepada Tuhan Yesus juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh angkat tangannya ke atas. Kita mau terima doa berkat. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kalian semua di dalam setiap keseharian kalian, dan adik-adik semua menjadi anak-anak yang luar biasa, tumbuh menjadi anak-anak yang menjadi bawa berkat buat orang-orang di sekitar kalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Hai, wow, berjumpa lagi di Activity. Dan hari ini kita akan sama-sama membuat ini keranjang buah ya, karena di bulan ini kita akan sama-sama bertemu dengan banyak buah ya. So kita akan buat keranjang buah. Siapkan dulu bahan-bahan yang diperlukan, yaitu stick ice cream. Bahan utamanya stick ice cream dan botol bekas ya. Di sini kakak menggunakan botol bekas ukuran kira-kira 600 ml, lalu dipotong sekitar 11-12 cm. Ingat, pada saat memotongnya gunakan cutter dan pastikan ada orang tua yang membantunya. Oke, dipotong sampai jadi ini. Ya, kalau sudah, kita akan mulai memasang stick ice creamnya. Nah, caranya tempel stick ice cream dengan menggunakan double tape atau dengan menggunakan lem tembak juga bisa ya. Di sini kakak menggunakan double tape, tempelkan, terus tempelkan. Oke, kalau sudah tempel ini semua stick ice creamnya sampai penuh dan jadilah ini ya, sudah penuh.
Kalau sudah penuh, kita akan membuat handle-nya ya atau pegangannya. Nah, caranya ambil stick es krim lagi, kita tempelkan kira-kira setengah. Ya, nih. Boleh kalau mau pendek disesuaikan aja ya dengan apa yang kalian mau. Oke. Nih. Lalu sisi yang seping. Oke, kalau sudah kita akan membuat bagian atasnya ya. Caranya ambil stick es krim yang tadi yang sama, lalu potong ukuran 7 cm. Ya, di sini kakak sudah siapin ukuran 7 cm. Lalu kita tempelkan. Nah, di sini kakak akan menempelkan dengan menggunakan isolasi. Tapi ya ini ada tips nih supaya keranjangnya adik-adik semuanya kuat. Adik-adik bisa menggunakan lem tembak. Ya, karena kalau menggunakan lem tembak sudah pasti kuat. Tapi ingat, kalau pakai lem tembak minta bantuan papa atau mama atau siapapun yang bisa. Ya, karena itu panas. Oke, seperti ini. Ya, ini sudah jadi handle-nya. Lalu kita akan tuliskan big message kita hari ini. Ya, kakak menggunakan kertas ukuran kira-kira 4 cm. Lalu panjangnya 25 cm kira-kira. Ya, kalian boleh menyesuaikan mau besar mau kecil, terserah adik-adik semuanya. Lalu kita akan tempelkan ke keranjang buah kita. Di sini kakak taruh di tengah, tempelkan di tengah. Talk it out. Iya, big message kita hari ini. Lalu kalian bisa mendekor keranjang buah kalian dengan kreasi sesuai dengan kreasi kalian ya. Bisa dengan stiker atau gambar-gambar. Nah, di sini kakak menggunakan stiker. Nah, ya. Oke, kalian pasti bisa membuatnya. Dan good job semuanya. And God bless you. Sekarang aku tahu mengatakan perasaanku ke orang lain dengan baik dan tidak marah-marah, apalagi berteriak-teriak. I will talk it out nicely. Aku juga belajar untuk mengatakan perasaanku, tidak hanya disimpan dalam hati atau diam saja. I will talk it out nicely. Yuk kita katakan sekali lagi ya. I will talk it out nicely. Lulu, gimana buah-buahan yang lainnya? Iya ya, yuk kita cari mereka. Tunggu, sebelum kita cari mereka, kita harus berpisah sama teman-teman dulu. Teman-teman juga mau berkenalan dan bermain dengan buah-buah lainnya kan? Nantikan ibadah online minggu depan ya. See you and God bless you. Bye-bye. Bye-bye.